Dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal sebelumnya. Saya dengan Dokter Nadisa. Pagi ini mewakili Dokter Yuliana. Beliau mungkin nanti akan ikut hadir, tapi mungkin agak siang Bapak dan Ibu karena ada kepentingan lain. Salam dari Dokter Yuliana untuk Bapak Ibu. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kembali datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih. Karena beberapa saya lihat nih udah sering ketemu nih di sini ya. Udah beberapa kali datang. Sehat semua Bapak Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Kalau mitra keluarga, kita ditanya, apa kabar rekan mitra? Ada jawaban khasnya, Bu. Jawabannya adalah sukses luar biasa. Ya, boleh ya saya minta Bapak Ibu kita coba ya. Apa kabar rekan mitra? Sukses luar biasa. Wah, semangatnya hebat sekali. Tepuk tangan ya buat Bapak Ibu. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan ada health talk ya Bapak Ibu seperti biasa. Lalu kita ada screening juga nih untuk Bapak Ibu. Kalau memang ada keluhan nanti dapat disampaikan sama dokter-dokter yang ada di ruangan sebelah, termasuk saya. Nanti kita akan ketemu di sesi konsultasi sama Bapak dan Ibu. Dan hari ini mungkin kita akan juga ada pembahasan terkait sekretom ya. Sekretom mungkin ada yang udah pernah dengar nggak apa sih sekretom itu? Belum pernah ya. Kalau stem cell pernah dengar? Ada beberapa yang pernah, ada beberapa yang belum ya. Nah, jadi di sini memang kan pencegahan penurunan kekuatan otot di usia lanjut ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mungkin di media sosial nih sudah banyak otot itu adalah investasi. Ya, menua itu pasti, tapi bagaimana kondisi kita saat kita nanti sudah lanjut usia itu ditentukan dari apa-apa yang sudah kita lakukan semasa sepanjang kita muda, sepanjang kita dewasa. Dan saat ini mungkin pasti namanya usia kita ada beberapa keluhan ya Bapak Ibu. Dan saya rasa sepertinya semakin kesini tuh keluhannya jadi semakin cepat. Ya mungkin kalau seusia di masa-masa Bapak dan Ibu 30, 40 tuh masih fit, 50 masih fit ya. Anak-anak zaman sekarang mungkin kalau Bapak Ibu punya anak, ada yang udah usianya di atas 30, itu rasanya kalah nih kadang-kadang aku lihat. Aku suka kalah nih energinya sama bapak ibu, sama ayah sama ibuku gitu ya. Ibu bapak nih saya lihat alhamdulillah hari ini berkumpul sehat, ganteng-ganteng, masih cantik-cantik semuanya. Happy ya ketemu sama teman-teman. Jadi ini sifatnya adalah knowledge atau pengetahuan tambahan untuk Bapak dan Ibu ya. Biar kita bisa lihat sekarang kondisi kesehatan saya tuh seperti apa sih dan apa yang bisa saya maksimalkan agar masa-masa lansia ini saya tetap bisa happy, kumpul sama teman-teman, sehat, olahraga, makan enak ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut terkait kekuatan otot dan stem cell. Pada poinnya adalah stem cell dan sekretom ini meremajakan sel-sel kita yang usianya agar dipertahankan sama dengan kondisi saat ini. Itu target minimalnya. Sama dengan kondisi saat ini. Jadi dia meregenerasi sel. Itu poinnya, mempermudah, meremajakan. Seperti itu, agar yang saat ini alhamdulillah masih sehat, bisa lebih lama kita hidup dengan sehat dan fun ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pembukaan pagi hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, selamat menikmati acaranya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Nabisa yang sudah mewakili untuk sambutan kita pada pagi hari ini. Sebelum selanjutnya, kita akan dengarkan sambutan dari kepada Bapak Sigit selaku Ketua PBBI Bekasi. Waktu dan tempat dipersilakan.
Eh, saya saya belum nyanyi ya nanti kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Nadisa yang mewakili dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih dan tim marketing yang saya hormati, dan saya banggakan Bapak Ibu teman-teman seperjuangan sepensiunan Bank Indonesia khususnya dari wilayah Bekasi. Alhamdulillah kalau ditanya sehat dan bahagia, nampaknya kalau dari raut wajahnya sudah kelihatan sehat semua dan bisa hadir di rumah sakit ini pasti sudah sehat. Kalau tidak sehat tidak akan hadir. Dan bahagia, senyumnya sudah merekah semua dokter. Alhamdulillah. Dan kenapa saya banggakan Bu Dokter dan teman-teman semua, saya nggak tahu ini Rumah Sakit Mitra Keluarga khususnya Jati Asih ini punya ilmu pelet apa ya, karena setiap diundang dari rumah sakit animonya luar biasa itu. Jadi kalau kita undang, saya nggak apa-apa membandingkan dengan undang rumah sakit lain, pendaftarnya sedikit lambat, tapi kalau dari Rumah Sakit Mitra Keluarga yang di Jati Asih ini Mbak Poni, 2 minggu sebelum acara, seminggu setelah kita rilis, langsung 3 hari, 4 hari sudah full book. Sampai kemarin juga ada yang nyusul-nyusul, Pak Sigit boleh nggak datang, saya sudah terlambat daftar, sudah datang saja. Kalau konsumsi nggak ada nanti minta voucher, saya bilang gitu. Karena memang luar biasa animonya. Jadi ini bagi saya perikatan yang luar biasa. Jadi mohon nanti dari marketing bisa memberikan lagi servis-servis apa yang ditawarkan oleh rumah sakit mitra, terutama Jati Asih, sehingga Bapak Ibu itu terikat secara emosional untuk selalu hadir di dalam event-event dari rumah sakit, baik dari adanya health talk atau pemeriksaan apapun, insya Allah akan selalu hadir. Itu Bapak Ibu, sepanjang tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih dari pihak rumah sakit, dan ini sudah ketiga kali dan animonya juga luar biasa, selalu penuh, dan ini juga surprise bagi kami. Kalau kami undang acara halal bihalal tahunan saja tidak sebanyak ini. Jadi ini, nah kalau begitu nanti ke depan, tahun depan kita adain acara halal bihalal dan hak talk. Jadi itu peminatnya akan jadi lebih banyak. Demikian, terima kasih. Nama? Iya, siap. Oh ya, ingatkan sama Pak Freddy, jangan lupa kalau di sini yang hadir banyak, nanti kita ada senam di Kemang tanggal 18, moga-moga lebih banyak yang hadir. Baik, makasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang luar biasa. Ternyata kita dapat info juga nih tanggal 18 ya Pak, berarti ya Pak. Itu hari weekday, hari weekend Pak? Hari weekday. Oh, hari Selasa. Wah, siap-siap. Kalau emang sudah biasa senam-senam, pantesan corporate song pada gerak semuanya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan company profile. Ini kan tadi aku di awal udah ditanya juga kan, bareng sama Mbak Oni, siapa yang baru pertama kali kesini? Banyak tadi pada cium tangan gitu. Nah, ini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ke Mitra Keluarga Jati Asih. Dan mungkin bahkan barangkali ada juga yang baru tahu kalau di Jati Asih ini ada rumah sakit Mitra Keluarga. Oke. Berikut sedikit tampilan sekilas mengenai Mitra Keluarga Jati Asih yang akan dibawakan oleh Mbak Oni. Kepada Mbak Oni, dipersilahkan. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Ceria sekali hari ini Oni lihat. Oke, banyak wajah-wajah baru tentunya seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi Bapak Ibu. Kita mau tahu nih benefit apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika di Mitra Keluarga Jati Asih. Mungkin beberapa temannya udah tahu atau mungkin udah merasakan apa benefit yang
ketika berobat di Mitra Keluarga Jati Asih, begitu ya Pak Freddy? Pak Freddy salah satu pengunjung rutin kita Bapak Ibu. Berarti Oni simpulkan, oh Pak Freddy waktu saya menyampaikan, Pak Freddy hafal nih. Yang saya sampaikan langsung diterapkan. Pak Freddy kalau mau ke rumah sakit infokan Oni ya. Oni booking dulu nih. Mau ketemu dokter siapa, jam berapa, nanti Oni infokan. Oke, tiap mau ke rumah sakit, Mbak Oni jam 1 dokter Richard ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, nanti kita mau lebih dalam dulu Bapak Ibu, tapi kita mau kenalan dulu nih dengan Mitra Keluarga Jati Asih. Tadi ada beberapa orang yang baru pertama kali ke Mitra Keluarga Jati Asih. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Di Bekasi ada Mitra Keluarga apa saja Bapak Ibu? Timur, Barat, Grand Wisata, Cikarang, Jati Asih, sama satu lagi masuk ke Delta Mas Bapak Ibu. Jadi Cibubur kita ada Bapak, tapi kita untuk regional Bekasi itu tidak termasuk Cibubur. Beda regional lagi Bapak Ibu. Betul. Gak apa-apa, tapi itu tetap namanya Mitra Keluarga. Oke. Jadi Bapak Ibu, Mitra Keluarga Jati Asih ini merupakan cabang ke-16 Bapak Ibu. Sekarang sudah ada 21 cabang dan ada beberapa yang proses pembangunan Bapak Ibu. Salah satunya di BSD sama di Malang. Mungkin nanti arek-arek Malang boleh nanti. Jadi Bapak Ibu, kita waktu buka di 2019 ini, 2020-nya kena COVID ya Bapak Ibu. Jadi rumah sakit kita ditunjuk sama pemerintah Jawa Barat sebagai pusat rujukan corona Bapak Ibu. Kita poli di bawah itu tutup Bapak Ibu, tidak menerima poli rawat jalan. Terus gimana Mbak Oni? Kita hanya menerima pasien-pasien khusus rujukan COVID Bapak Ibu. Karena dipercayakan dan ditunjuk oleh pemerintah. Dibantu rumah sakit kita baru Bapak Ibu. Kita masih proses mencari pasien, masih branding. Terus alat-alatnya juga masih seadanya, dokternya seadanya Bapak Ibu. Jadi kesempatan nih, punya gedung langsung COVID gitu Bapak Ibu. Sampai 2023 Bapak Ibu, cukup lama ya Bapak Ibu, 2019 sampai 2023. Jadi kita baru berkembang itu Bapak Ibu sebenarnya dari 2023 sampai sekarang. Kalau jadi manusia masih balita Bapak Ibu, masih merangkak ya, 2 tahun. Tapi walaupun tergolong baru, kita sudah cukup lengkap Bapak Ibu. Untuk polinya udah lengkap semuanya. Poli jantung ada, urologi ada, bedah umum, ortopedi. Mungkin paling rame kalau saya lihat pensiunan yang remaja-remaja ini pada ke ortopedi. Betul ya Bapak Ibu? Habis dari ortopedi kemana Mbak Oni? Ke dokter fisioterapi. Betul. Betul ya? Karena wajah-wajahnya saya lihat di ruang tunggu fisioterapi semua ini. Tapi tenang aja Bapak Ibu. Terakhir Ibu datang pakai kursi roda 2 kali kegiatan seminar. Hari ini sudah lepas kursi roda. Sudah bisa jalan Bapak Ibu. Berarti ada efek positif yang Ibu dapatkan ketika berobat Bapak Ibu. Bukan hanya rutinitas minum obat, tapi ada perkembangan yang dialami gitu ya Ibu. Betul. Mbak Uti, udah Mbak Uti lagi. Oke. Ini Bapak Ibu, kita ada dari poli anak, bedah umum, jantung, semuanya udah lengkap. Apa sih Bapak Ibu? Kita merupakan rumah sakit tipe C. Kalau Barat itu tipe B. Apa sih Mbak Oni bedanya? Kalau di kita Bapak Ibu, kita hanya menampung 100 bed pasien. 100-an Bapak Ibu. Kalau di tipe B itu biasanya udah lebih banyak, sampai 200 kapasitasnya. Timur itu B juga. Terus apa sih Mbak Oni bedanya? Kita itu dokternya biasanya sampai spesialis Bapak Ibu. 1-2 yang subspesialisnya. Yang lengkap itu biasanya kalau contohnya nih, oh saya harus ke gastro Mbak Oni. Kalau ibunya udah tahu, udah pernah diarahkan dari dokter penyakit dalam, konsultan gastro, saya akan arahkan ke mitra terdekat Bapak Ibu. Jadi saya nggak bakal nampung-nampung Bapak Ibu bolak-balik di sini. Jadi enaknya mungkin untuk ketika udah kenal dengan Mitra Keluarga Jati Asih ataupun marketingnya nanti, boleh kontekan dulu Bapak Ibu. Mbak Oni, saya keluhannya ini, sudah pernah dari dokter sih.
Kira-kira saya harus kemana ya Mbak Oni? Ada dokter siapa di Mitra Jatiasi? Oh, kalau nggak ada saya jawab nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu maaf, di Rumah Sakit Mitra Keluarga hanya ada sampai dokter penyakit dalam biasa. Kalau Ibu mau lanjut spesifik nanti saya arahkan ke mitra lain, tapi saya bantu Bapak Ibu. Saya hubungi marketing yang di Mitra Barat, contohnya. Jadi nggak saya langsung lempar Ibu, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa Bu, tutup di situ. Ibu bingung kan Bu? Mbak Oni nggak bisa doang. Tapi solusinya apa? Kita kasih alternatif Bapak Ibu. Kita bantu, kita kasih kontak Ibu ke marketing yang lain. Bapak Ibu akan dihubungi sama mereka. Biasanya mereka yang akan hubungi Ibu. Saya kasih kontaknya. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu juga mungkin ketika udah harus bolak-balik, udah di rumah sakit makan tempat, makan waktu, habis itu nggak dilayani emosi ya Bapak Ibu. Darah tingginya makin naik. Orang tadi habis tensi 160, waktu di poli udah 200, gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa aja sih layanan unggulan yang ada di Mitra Keluarga Jatiasi Bapak Ibu? Hal-hal apa saja atau penyakit apa aja yang bisa ditangani yang mengharuskan Bapak Ibu nih, oh saya keluhannya ini, di Mitra Jatiasi ada, rumah saya di Komsen, rumah saya dekat sini, kenapa saya harus jauh-jauh, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini kita layanan unggulannya di bedah urologi Bapak Ibu. Bedah urologi itu mengenai terkait apa aja Mbak Oni? Biasanya dia terkait ginjal Bapak Ibu. Batu ginjal, kista Bapak Ibu, kista ginjal. Kemarin kita baru operasi juga dengan pensiunan dari yang lain Bapak Ibu, kista ginjal. Sekarang kelebihannya apa sih Bapak Ibu? Mungkin rumah sakit lain juga punya dokter urologi, tapi apa? Khususnya di sini, sekarang kita untuk tindakannya minimal invasif semua Bapak Ibu. Alatnya udah modern semua, dilatih dengan tenaga dokter. Jadi kalau dulu mungkin operasi harus dibelek ya Bapak Ibu. Bisa sampai segini Bapak Ibu, satu jengkal 10 sampai 20 cm. Kalau sekarang hanya satu jari ini Bapak Ibu. Canggih sekarang. Jadi mungkin dirawatnya itu di rumah sakit hanya 2 hari. Otomatis apa Bapak Ibu? Ketika proses sayatan sel itu kecil, proses penyembuhannya otomatis akan lebih cepat ya Bapak Ibu. Proses penyembuhan cepat berarti di rumah sakit selama perawatannya akan lebih singkat. Berarti biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil, gitu Bapak Ibu harapannya. Bapak Ibu setelah pulang juga tidak merasakan nyeri yang berlebihan, gitu ya Bapak Ibu. Kadang habis dari rumah sakit masih kepantau dokter, bisa pencet bel, panggil suster, tapi kalau dari rumah panggil siapa Bapak Ibu? Panggil suami atau istri pun bingung dia Bapak Ibu. Ini harus saya apain gitu. Selanjutnya kita juga ada dokter bedah umum Bapak Ibu, biasanya untuk tumor payudara atau ke usus buntu. Banyak ya Bapak Ibu sekarang, dari anak-anak sampai usia lanjut juga sekarang kita udah nggak bisa simpulin Bapak Ibu. Untuk satu case penyakit tertentu biasanya dialami sama lansia, nggak lagi Bapak Ibu. Mungkin dari segi pola makan juga ya Bapak Ibu. Jadi dari anak-anak udah banyak yang operasi usus buntu karena makanannya nggak jelas Bapak Ibu. Nah, ini merupakan dokter bedah umum kita Bapak Ibu. Biasanya kita menangani kasus yang tadi dengan laparoskopi. Mungkin nggak berlama-lama Bapak Ibu, kita lanjut ke benefit yang ditunggu-tunggu mungkin Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti boleh difoto juga Bapak Ibu, apa sih benefit khusus yang Mitra Keluarga Jatiasi berikan kepada Bapak Ibu pensiunan YKKBI? Yang pertama itu free upgrade kamar rawat inap Bapak Ibu, 1 tingkat. Kalau sekarang mungkin rata-rata di kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 2. Berarti Mitra Keluarga akan memberikan ketika rawat inap akan di kelas 1. Tapi biaya perawatannya akan tetap di tagihan kelas 2. Jadi badan sama perawatannya semuanya fasilitasnya naik kelas, tapi biayanya tetap di kelas 2. Betul Bapak Ibu. Jadi secara asuransi nanti Bapak Ibu tetap berjalan di kelas 2-nya. Tapi rumah sakit memberikan benefit yang tadi, upgrade 1 tingkat. Betul Bapak Ibu, lumayan. Jadi tidak terlalu ramai Bapak Ibu. Selanjutnya apa Mbak Oni? Kita free penjemputan pasien rawat inap Bapak Ibu. Biasanya kan kalau Bapak Ibu pensiunan, anaknya udah pada pisah rumah ya Bapak Ibu.
Kadang saya mendapatkan telepon, Mbak Oni, saya di rumah, nggak ada yang antar di rumah. Ataupun ada kendaraan di rumah, anaknya lagi pada kerja, Bapak Ibu. Nggak ada yang antar. Ada mobil, ada motor, tapi nggak bisa digunakan. Resiko ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh hubungi ke kita, mungkin kembali dulu, atau boleh keluarin HP-nya masing-masing Bapak Ibu. Mungkin yang belum punya nomor kita, nanti kita share di grup juga. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ke rumah sakit bisa langsung menghubungi kita Bapak Ibu. Mungkin nanti di akhir. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau dijemput atau mau diantar, tinggal telepon Oni atau Bintang Bapak Ibu. Pak Oni, saya udah mulai sesak nih, harus ke IGD kayaknya. Mbak Oni bisa jemput gak? Kasih detail alamat rumah aja Bapak Ibu. Saya rumahnya di Kemang. Saya ke dokter harus sekarang Mbak Oni. Boleh langsung jemput ambulan gak? Boleh Bapak Ibu. Mbak Oni kayaknya jangan ambulan deh. Tetangga saya nanti pikirnya saya gak kenapa-kenapa gitu. Kadang takut ya Bapak Ibu. Jadi kita akan fasilitasi dengan mobil operasional Bapak Ibu. Ketika mungkin Bapak Ibu nih, oh Mbak Oni ditelepon belum angkat nih, mungkin lagi kegiatan begini Bapak Ibu. Oni nggak mungkin teleponan sembari ngomong ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mungkin udah menghubungin Oni. Bapak Ibu boleh pesan pakai Grab dulu. Nanti tagihan Grabnya screenshot kirim ke nomor Oni Bapak Ibu. Nanti kita transfer balik biayanya. Yang penting ada bukti perjalanannya. Biasanya kan kalau di Grab atau Gojek ada titik berangkat sama tujuannya Bapak Ibu. Di screenshot aja. Jadi Bapak Ibu order sendiri atau jodoh tetangganya mungkin orderin dong. Nanti screenshot aja Bapak Ibu buktinya. Nanti kita dari rumah sakit akan balikin dana yang Bapak Ibu keluarkan. Jadi untuk mempersingkat, tujuannya apa sih? Bapak Ibu bisa langsung ditangani Bapak Ibu. Namanya orang sakit beda ya Bapak Ibu. Orang ke mall dengan orang ke rumah sakit itu beda. Orang ke mall datang terlambat pun dia tujuannya emang senang-senang Bapak Ibu mau belanja. Tapi ketika mau datang ke rumah sakit telat dikit aja kita emosi ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin solusi yang diberikan dari rumah sakit untuk mempermudah Bapak Ibu akan diantar jemput ketika pasien udah butuh rawat inap. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita akan free layanan pengantaran obat Bapak Ibu. Biasanya radiusnya 20 sampai 30 km. Ini gimana Mbak Oni? Biasanya Bapak Ibu yang habis konsultasi dari dokter akan diberikan beberapa obat ya Bapak Ibu, ada yang dapat obat. Jadi Bapak Ibu mungkin nih, oh saya habis dari dokter jam 1, tapi saya mau arisan jam 2. Nunggu obatnya lama nggak sih? Gitu ya Bapak Ibu. Kadang ada obat racikan yang lama, kadang antrian Ibu udah panjang nih. Tinggal info ke counter kita Bapak Ibu, ke counter. Habis itu mungkin ke bagian farmasi, tinggal kasih alamat sama nomor telepon Ibu. Mbak, saya atas nama Bapak Sigit, rumah saya di Kemang, nanti nomor HP saya ini tolong antarkan obatnya. Saya tunggu di rumah, gitu aja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ditunggu obatnya sampai selesai. Kadang kita lebih lama nunggu obat daripada nunggu dokter. Konsul ke dokternya 20 menit, nunggunya 2 jam, gitu ya Bapak Ibu. Jadi mitra keluarga punya solusi, kita antarkan pakai aplikasi namanya Mikamed. Itu emang aplikasi pengantaran obat yang diberikan oleh mitra keluarga. Tapi kita yang order juga Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kasih alamat sama nomor HP aja. Jadi lebih simpel. Kalau Bapak Ibu yang order nanti bingung lagi Bapak Ibu. Pokoknya kasih nomor detail alamat rumah Bapak Ibu. Jangan sampai obatnya nyampe ke rumah tetangga. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita ada fast track layanan rawat inap dan juga rawat jalan. Apa sih ini Mbak Oni? Ini untuk mempercepat layanan Bapak Ibu. Seperti yang Oni tadi infokan, mungkin Bapak Ibu waktu datang ke rumah sakit mungkin nggak ngerti ya Bapak Ibu. Sekarang rumah sakit rata-rata udah menjalankan sistem online Bapak Ibu. Antriannya itu mau ke dokter dari 2 minggu lalu mereka udah booking semua Bapak Ibu lewat HP. Tapi kita ke pensiunan itu tidak mengedukasi untuk download Bapak Ibu karena akan mempersulit. Kadang mereka bingung atau tidak percaya dengan hasil kerjanya sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Saya udah booking tapi tetap aja nanti di screenshotin. Mbak Oni tolongin gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu, Mbak Oni saya mau ke dokter ortopedi bisanya hari Rabu jam 1. Dokternya ada siapa yang Mbak Oni? Dokter ortopedinya di jam 1. Saya kasih Bapak Ibu jadwalnya. Daftarin ya, saya kasih Bapak Ibu nomor antriannya. Bapak Ibu tinggal datang.
Jangan tiba-tiba Bapak datang ke rumah sakit ketemu dokter, saya jam 2, ternyata walaupun ibu nyampe di jam 2, teman-temannya masih belakangan datang Bapak Ibu, dia akan tetap masuk duluan. Karena di sistem nomornya udah berjalan lebih awal. Dia udah masuk antrian dari 2 minggu lalu, ibu baru masuk nomor antrian gitu. Jadi mungkin kita edukasi Bapak Ibu, ketika saya juga memberikan, oh Ibu Sri ini dapat antrian nomor 29, dokter mulai jam 1. Berarti nomor 29 ini perkiraan jam berapa ya? Gitu Bapak Ibu. Jangan datang di jam 1 juga walau dokternya jam 1. Kan masih ada 28 pasien yang harus Bapak Ibu lalui gitu. Jadi enaknya tektokannya itu Bapak Ibu. Kita lebih gampang memantau gitu. Tujuannya apalagi Bapak Ibu? Biasanya kalau mau rawat inap Bapak Ibu hubungi dulu. Kan tadi punya benefit nih. Benefitnya naik 1 tingkat. Tapi ketika Bapak Ibu nih tidak infokan, kamarnya belum tentu ready kan Bapak Ibu ketika di upgrade. Mungkin Bapak Ibu nanti masih tetap sesuai benefitnya yang tersedia. Kadang pun nggak tersedia full juga ya Bapak Ibu. Jadi ketika dihubungi, oh nih saya kayaknya harus ke IGD nih. Minimal kita udah bisa bookingin Bapak Ibu. Oh ada atas nama Ibu A nanti mau masuk. Dia benefitnya kelas 2. Berarti saya harus kosongin kelas 1 biar dia bisa upgrade gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu udah diperiksa di IGD lanjut ke untuk pemeriksaan berkas, Bapak Ibu nanti udah langsung diantar sesuai benefit tambahannya gitu Bapak Ibu. Pokoknya teleponin aja Bapak Ibu. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu, khusus di Mitra Keluarga Jati Asih kita memberikan benefit voucher makanan pendamping. Voucher makanan pendamping ini bagaimana? Biasanya yang sakit yang dikasih makan gitu ya Bapak Ibu. Yang sakit aja yang dapat makan 3 kali. Kalau di Mitra Keluarga Jati Asih, yang jaga kita kasih makan Bapak Ibu 3 kali juga. Jadi biasanya kalau trennya saya lihat Bapak Ibu, habis dia jaga pasien minggu ini, minggu depan dia yang jadi pasien karena kelelahan Bapak Ibu. Terus dia juga bertemu dengan pasien-pasien yang sakit. Beda ya Bapak Ibu kalau satu kamar sendiri. Masih bisa lebih terlindungi ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita gabung dengan pasien yang lain, walaupun kita cuma demam mungkin DBD, tapi kan kekebalan tubuh kita nggak tahu juga ya Bapak Ibu. Waktu udah kecapean, lebih gampang terkena virusnya. Jadi minggu depannya gantian, saya kunjungan ke kamar, ibu yang jaga minggu lalu ya? Iya, sekarang ibu yang dapat. Jadi kita kasih benefit si makanan pendamping tadi Bapak Ibu. Biasanya nanti waktu di kasir akan langsung diberikan oleh counter kita voucher. Voucher ini bisa digunakan untuk beli snack atau beli makanan berat Bapak Ibu. Kadang kan bingung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya berdua, satu jadi pasien, satu jadi penjaga. Order Grab bingung untuk GoFood. Bapak Ibu hanya turun di sini kemana beli makannya. Habis itu gimana cara belinya? Pasiennya nggak mungkin saya tinggalin lama-lama. Bapak Ibu tinggal tukar voucher yang kita kasih ke kantin lantai 1 atau ke makanan berat di lantai basement gitu ya Bapak Ibu. Oke? Semuanya Bapak Ibu akan kita berikan. Jadi mungkin ini tapi ketika Bapak Ibu di mitra keluarga yang lain jangan tagih benefit makan pendamping ini. Kenapa? Karena ini keputusan dari direksi cabang masing-masing. Ini kebijakan cabang masing-masing Bapak Ibu untuk yang makanan pendamping. Jadi Dokter Yuliana, yang lainnya sama Pak, untuk pengantaran obat, penjemputan, semuanya masih sama kecuali yang nomor terakhir, benefit makanan pendampingnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita kasih tahu alur sebentar ya Bapak Ibu. Alur ketika YKKBI datang ke rumah sakit mitra. Ada biasanya kita ambil rujukan dari klinik Bidakara. Betul ya Bapak Ibu, ada Dokter Citra, Dokter Cemara, gitu ya Bapak Ibu. Kita juga Bapak Ibu selain berkunjung dengan Bapak Ibu, kenalan dengan Bapak Ibu, kita juga kenalan dengan dokter di sana. Fungsinya apa Mbak Oni? Ketika Bapak Ibu, biasanya Dokter Citra akan telepon, Mbak Oni, Pak Karim habis dari sini, katanya dia mau ke mitra, dia udah hubungin Oni Bapak Ibu. Atau enggak, saya mau mengenalkan nih dokter siapa aja yang ada di sini, layanan apa saja yang ada di sini. Jadi ketika dokternya kirim pasien,
emang bisa ditangani di sini Bapak Ibu, bukan hanya dirujuk. Jadi biasanya kita kenalan dengan dokter-dokter di klinik itu biar dia tahu nih, oh Mbak Oni punya dokter bedah umum, dia bisa untuk tindakan laparoskopi. Pasien saya keluhannya ini, cocok di sana, rumahnya dekat sana, dokter akan arahkan ke sini Bapak Ibu. Tapi udah kenal kita, dokternya akan titipin, Mbak Oni titip ya, rumahnya dekat sini, dihubungi pasien saya, gitu Bapak Ibu. Selain itu, mungkin Bapak Ibu juga yang rumahnya jauh dari klinik Bidakara mungkin. Di Mitra Keluarga Jati Asih kita bisa ambil rujukannya dari poli umum Bapak Ibu, poli umum internal. Jadi yang ambil rujukannya langsung kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nanti ke dokter spesialis. Rujukannya udah kita buatkan dahulu. Enaknya tadi koordinasi Bapak Ibu. Mbak Oni saya mau ke dokter ortopedi. Saya tanyakan keluhannya apa Bapak Ibu. Contohnya Pak Freddy. Minggu ini Pak Freddy keluhannya apa? Tangan saya udah mulai nyeri Mbak Oni. Jadi dokter umum saya udah bisa buat rujukan ke spesialis nyeri tangan kanan, gitu Bapak Ibu. Jadi waktu Pak Freddy datang, dia hanya ketemu dokter ortopedi, dokter spesialis ortopedinya lagi. Nggak perlu lagi masuk ke poli umum. Itu udah kita free-kan Bapak Ibu. Dari rumah sakit berikan secara gratis untuk tarif dokter umumnya, tidak ada kena potongan. Harapannya apa Bapak Ibu bisa lebih singkat di rumah sakit, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang mungkin selama ini masih ke klinik tapi rumahnya jauh, mungkin boleh langsung ke rumah sakit. Tapi ketika Bapak Ibu mungkin, oh rumah saya dekat situ juga kok, nih dekat klinik Bidakara, sekalian nanti jalan, boleh Bapak Ibu. Jadi kita kasih pilihannya kembali lagi nih ke Bapak Ibu. Mau dari klinik dulu boleh, mau langsung ke rumah sakit hubungin Oni untuk ambil rujukan boleh Bapak Ibu. Mungkin itu benefit yang YKKBI dapatkan ya Bapak Ibu pensiunannya. Kalau saya lihat pensiunan lain mereka masih dari vaskes pertama. Harus wajib Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari poli bisa, itu udah sangat mempersingkat waktu Bapak Ibu. Kalau mungkin dari pensiunan lain dia harus makan waktu 2 hari. Ke vaskes pertama 1 hari, ke rumah sakit 1 hari. Yang ada lama Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait benefit-benefit ini tadi? Oke, kontak marketingnya. Oh, gimana Bu? Layanan mata ada Bapak Ibu? Mata pencaharian. Biasanya kita untuk kasus-kasus katarak, paku katarak, retina. Kalau ablasi retina biasanya akan difokuskan ke rumah sakit yang fokus untuk mata Bapak Ibu. Kan ada rumah sakit JEC ya, betul. Dia akan difokuskan karena lebih rentan ya Bapak Ibu. Udah bagian dari mata, retina. Bedah mulut kita ada Bapak Ibu. Gigi kita ready. Biasanya untuk tindakan semuanya kita pengajuan dulu Bapak Ibu. Untuk gigi kita melayani gigi, tadi saya lihat juga ada diskon juga kesepakatan dari korporat mitra keluarga dengan YKKBI-nya akan diberikan cash diskon 20% saya lihat untuk layanan rawat gigi. Seluruh mitra Bapak Ibu, karena kita kerjasamanya bukan hanya antar cabang, tapi kita kerjasama dengan YKKBI ini secara korporat. Mitra keluarga grup 21 grup ini tadi bisa melayani BI. Misalnya nih, saya mau cabut gigi geraham lewat bedah mulut, apakah bisa melalui Mika di sini, di cover semua atau tidak, atau ada partisipasinya kita? Itu pertanyaannya. Dan prosedurnya seperti apa? Baik, prosedurnya Bapak Ibu biasanya akan kita arahkan langsung ke dokter gigi umum dulu. Dari dokter gigi umum ketika tidak Bapak Ibu biasanya diarahkan kalau mau harus lanjut lagi disuruh ronsen dulu Bapak Ibu, panoramik gitu. Jadi ketika mau ditindak mungkin mau lanjut ke bedah mulut, mau ke dokter gigi konservasi, akan dibuatkan rujukan dari dokter gigi umumnya Bapak Ibu. Ketika mau tindakan gimana Mbak Oni? Nggak bisa langsung ditindak. Biasanya kita
Lihat nih, dokter gigi spesialisnya sudah mengharuskan harus tindakan Mbak Oni di bedah mulutnya. Gimana kita ajukan ke asuransinya atas nama Ibu Sri ingin melakukan tindakan karena keluhannya ini. Apakah di ACC? Setelah di ACC baru kita konfirmasi Ibu. Biasanya bukan di hari H yang sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nih berobat ke dokter gigi umum hari Selasa, dilanjutkan mungkin dokter gigi spesialisnya ke hari lain, atau mungkin sorenya kalau ada ya Bapak Ibu. Dari dokter spesialisnya nanti sudah menyarankan harus tindakan ini. Biasanya Bapak Ibu kita suruh pulang dulu, habis ketemu konsultasi dengan dokter gigi spesialisnya. Kita menunggu konfirmasi dari asuransinya. Biasanya ada yang langsung dibalas, ada yang menunggu 2 hari sampai 3 hari Bapak Ibu. Untuk beberapa tindakan. Setelah itu baru kita lakukan tindakan Bapak Ibu, di cover apa enggak. Jangan sampai pasien udah ditindak nggak di cover sama asuransi. Syukur-syukur punya duit tabungan Bapak Ibu. Maksudnya punya dana lebih, emang udah di spare untuk pengobatan. Kalau nggak punya gimana Bapak Ibu? Yang ada kita debat di rumah sakit. Bapak Ibu nggak datang lagi nanti pertemuan selanjutnya. Gitu Bapak Ibu. Untuk saluran akar biasanya ke dokter bedah mulut juga Bapak Ibu. Biasanya yang lebih spesifik lagi. Kalau gigi kan fokus hanya gigi ya Bapak Ibu. Ini dia bisa ke rongga mulut, lidah, ujung langit-langit mulut, dia bisa semua Bapak Ibu. Karena dia spesifik secara umum mulut, bukan gigi dia Bapak Ibu. Mungkin salah satu peserta kita yang sering ada nih Pak Karim ya Pak Karim. Boleh mungkin maju Pak Karim, saya undang dulu maju. Karena kurang lebih Pak Karim dari benefitnya BI sudah merasakan Oke. semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang wajah Pak Karim sudah lebih glowing. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang sering ketemu Pak Karim dulu mungkin namanya menua ya Bapak Ibu. Beda nih, respon tubuh kita beda. Ada yang tumbuh bintik hitam di wajah, ada yang kecil, ada yang timbul Bapak Ibu. Dulu Pak Karim punya, sekarang bersih Bapak Ibu. Dan di cover oleh YKKBI. Mungkin boleh sharing Pak Karim? Alhamdulillah, saya dulu sebelum ini biasa kalau kita sudah umur itu ada bintik-bintik hitam, bahkan ada juga yang kayak putih mungkin karena jerawat atau apa dulu. Jadi ya muka kita ya kurang enak diingatkan, kita agak minder agak apa. Nah, setelah saya ada pengarahan sama Mbak Uni dan Mas Bintang di sini, saya ke dokter kulit namanya Kun Dewi. Ya, alhamdulillah saya di laser, laser ya. Yang ini yang bintik-bintik hitam tadi, muka kita di laser sampai dua kali laser ya. Alhamdulillah yang bintik-bintik hitam udah bersih. Alhamdulillah kita sudah nggak begitu minder lagi lah. Alhamdulillah sih. Gimana Bu? Glowing, benar Bapak Ibu. Sekarang wajahnya udah bersih. Bahkan Oni minder Bapak Ibu. Lama-lama Pak Karimnya makin muda, Oni makin tua. Gitu ya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Pak Karim Bapak Ibu. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Mau door prize? Oke, sembari biar nggak boring nih mau lanjut sesi dokter, kita door prize dulu Bapak Ibu. Ini tadi ditawarin sama Mbak Oni mau door prize. Depan doang yang jawab mau, belakang nggak mau nih. Belakang nggak mau. Tadi kan dibilangin sama Mbak Oni banyak. Nggak mau, benar nggak mau. Mau nggak? Boleh. Kalau cukup ya Bu. Tapi harus berhitung dengan bahasa Cina ya Bapak Ibu.